Bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan, sering ku mencoba memahami pikiranmu. Namun satu hal yang ku tahu di hatiku, Kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan, sering ku mencoba memahami pikiranmu. Namun satu hal yang ku tahu di hatiku, Kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk berkat-berkat yang baru setiap harinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sekarang kami ingin memuji nama-Mu Tuhan, berkati agar semuanya berjalan dengan rencana-Mu Tuhan. Amin. Yesus, Engkau anugerah terindah dalam hidup kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku.
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuntun langkah hidup kami, bawa kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami rindu hanya mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami rindu hanya mengejar perkenanan Tuhan di hidup ini dan bukan yang lain Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Iya, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Saya mengucapkan buat kita semua yang terus setia untuk ada di Mesbah Doa. Ya saudara, hari ini saya pengen kita sama-sama belajar. Ada begitu banyak juga WA yang masuk yang bertanya tentang, Bu, ya apakah kutuk itu ada, apakah ya orang-orang yang hidup dalam kutuk itu yang seperti apa, ya yang bagaimana. Nah saudara, hari ini saya mau mencoba jelaskan. Firman Tuhan itu berkata ya kepada kita, hari ini Tuhan membentangkan di depan kita ada dua jalan. Ada jalan berkat, ada jalan kutuk saudara ya. Ada jalan berkat, ada jalan kutuk. Kalau kita memilih berkat ya ada syaratnya tentunya. Kalau kita mau mengambil kutuk juga ya ada ya yang bisa mendatangkan kutuk atas hidup kita. Nah hari ini kita mau belajar. Saya berdoa biar semua yang kita belajar dari firman Tuhan ini boleh kita terapkan sehingga kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya, iya. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima berkata begini saudara. Ya, Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, sebenarnya siapa sih orang yang akan hidup dalam kutuk Tuhan? Kutuk Tuhan itu ada? Iya ada. Saudara percaya atau tidak? Ada. Ya, karena dari perjanjian lama itu terus Tuhan berbicara tentang kutuk. Ya. Lalu apakah Tuhan jahat mengutuk kita? Enggak. Kenapa kita terkutuk? Karena kita yang memilih kutuk itu sendiri. Karena kita yang memilih jalan hidup kita. Nah hari ini kita berikan belajar. Kenapa seseorang bisa kena kutuk dalam kehidupannya dan hidupnya tidak diberkati? Yang pertama di sini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya,
Saudara, orang yang mengandalkan manusia itu terkutuk ya. Seringkali terlalu gampang kita berkata kita percaya pada Tuhan. Tetapi untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh itu sangat sulit. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak kelihatan, sedangkan manusia itu kelihatan. Jadi kayaknya lebih gampang percaya kepada manusia daripada berharap kepada Tuhan ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, firman Tuhan berkata orang mengandalkan manusia pasti kecewa enggak? Pasti kecewa. Dalam segala hal ya, bukan cuma kecewa, bahkan terkutuk ya. Jangan taruh hidup kita kepada orang lain. Jangan menaruh sumber pertolongan kita kepada orang lain. Taruhlah hanya kepada Tuhan, saudara. Makanya maaf saudara ya, orang-orang yang datang kepada saya yang WA banyak loh, ada loh orang-orang Kristen yang WA meminta uang, meminta pertolongan. Sorry saudara, bukan saya tidak mau menolong, saya menolong banyak orang, tetapi yang minta-minta begini ya, saya mau mengajarkan kita, ayo hidup berharap pada Tuhan. Saya dulu ketika meninggalkan keluarga saya tidak ada uang 1 sen pun di tangan, saya tidak pernah minta-minta uang kepada siapapun saudara. Ya, saya berharap menaruh iman saya kepada Tuhan dan saya berusaha mengandalkan Tuhan. Dan yang saya dapatkan apa? Ya saya melihat pertolongan, penyertaan Tuhan. Kalau engkau menaruh harapanmu pada manusia, ya engkau hanya akan melihat pertolongan dari manusia dan engkau tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Coba ketika engkau menghadapi persoalan masalah, datanglah kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Contoh beberapa waktu yang lalu ya ada ibu-ibu yang konseling kepada saya, Bu doakan Bu, saya tuh rindu anak saya kuliah Bu. Tapi jujur memang biaya untuk dia masuk kuliah gak ada karena ini lagi masa-masa untuk masuk sekolah. Saya bilang ibu berdoa Bu. Kalau ibu hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, ibu takut akan Tuhan. Ya jangan andalkan manusia Bu. Iya Bu, pasti kecewa, saya mau pinjam kepada saudara juga pasti saya kecewa. Ibu berdoa Bu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iya Bu Debbie, makanya saya juga terus setia mengikuti mesbah doa. Saya mau berharap pada Tuhan. Jadi gini Bu, kalau memang kehendak Tuhan anak ibu itu kuliah, Tuhan pasti menyediakan. Kalau juga tidak ya jangan kecewa, berarti memang belum waktunya Tuhan. Ya akhirnya dia berdoa saudara. Enggak berapa lama ya, berapa minggu kemudian dia WA saya, Bu terima kasih Bu. Ya benar Bu, Tuhan bekerja, dijawab. Kenapa? Ya tiba-tiba Bu dapat kabar anak saya menerima beasiswa untuk kuliah, jadi dia tidak perlu bayar. Iya kan saudara, coba kalau dia sudah pinjam ke keluarganya, dia sudah pinjam ke orang lain, dia tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan di hidup kita? Karena kita mengandalkan manusia. Ya, karena kita selalu berharap pada manusia yang bisa tolong kita. Kita bisa lari kepada manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan apapun ya. Mengandalkan harta, kekayaan yang kau punya, mengandalkan kepintaran sehingga ada banyak orang yang terus hidup dalam kesombongan. Dia berpikir bahwa dengan kehidupannya, dengan harta yang dia punya itu dia bisa membangun kehidupan yang serba sesuai dengan yang dia mau. Saudara, Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya. Di dalam segala hal jangan pernah mengandalkan manusia, mari kita mengandalkan Tuhan. Ya, yang kedua di sini dikatakan siapa yang terkutuk saudara? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, bahkan sekalipun kita ini diberikan kesehatan yang seperti apa, kita ini diberikan hikmat yang seperti apa, kita diberikan kekayaan yang seperti apa, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ada orang-orang yang selalu berkata begini, wah saya bersyukur bisa beli rumah karena pekerjaan saya. Karena saya bekerja dengan luar biasa. Karena saya begini saudara, kenapa engkau bisa beli rumah? Kenapa engkau bisa menikmati yang baik? Semua karena Tuhan. Ya semua karena Tuhan. Jangan pernah berkata karena kekuatanku, karena pekerjaanku. Ya coba saudara, kalau Tuhan gak beri kita kesehatan, kita gak bisa apa-apa loh hari ini. Semua hanya karena Tuhan. Apapun yang kita punya, saya juga mau berkata, ya kenapa saya bisa berkhotbah? Karena anugerah. Makanya ada yang tanya sama saya, Bu ibu kok bisa pintar khotbah gitu? Ibu belajar di sekolah teologi mana? Saya bilang saya belajar dari Tuhan. Tuhan sumber hikmat kita. Tuhanlah, kalau saya berjalan dengan kekuatan saya sendiri, saya sudah kehabisan bahan untuk khotbah. Tapi kenapa? Saya mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan Roh Kudus, makanya gak pernah kehabisan bahan. Kenapa? Karena Tuhan sumber inspirasi kita. Jangan taruh pada yang lain. Tuhan sumber segala-galanya bagi kita. Ya, bahkan ketika engkau menerima pujian, wah luar biasa ya. Jangan lupa katakan puji Tuhan. Semua karena anugerah.
Ya, orang yang dikutuk adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang berpikir bahwa semua yang dia dapat dari dirinya itu adalah karena kekuatannya, karena pekerjaannya, karena titelnya, karena apapun. Hari ini dengar baik-baik, semua yang kita miliki itu kita dapat hanya daripada Tuhan saja. Yang ketiga, siapa orang yang dikutuk Tuhan? Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, hati-hati dengan hati kita. Kenapa? Ternyata Tuhan itu memang Tuhan yang melihat hati. Orang yang hatinya jauh dari Tuhan itu dikutuk loh saudara. Dia mengalami kutuk di dalam hidupnya. Terkutuklah orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Karena itu penting kita menjaga hati kita. Ya Tuhan, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, ada kepahitan, amarah, kekecewaan, Tuhan kuduskan hatiku. Mau saudara salah, mau saudara benar, jaga hati kita. Kenapa? Waktu hati kita penuh dengan kebencian, iri hati, maka kita hidup dalam keadaan terkutuk loh saudara. Ya, makanya ayat yang ke-9 berkata begini saudara, ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang mengunci batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, hatinya sudah membatu, hatinya licik. Hari-harian ini banyak orang yang hidup dengan hati yang licik. Dia pikir dia bisa tutupi itu dari manusia, tapi engkau tidak akan pernah bisa tutupi itu dari Tuhan. Tuhan yang melihat hati. Ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Bahaya saudara, kalau engkau terus membiarkan hatimu licik, hidup dengan kepahitan, di depan kita berlaku manis, di belakang kita berlaku jahat sama orang, itu hatinya licik saudara. Ya, firman ini berkata, kalau engkau biarkan terus hatimu licik, hatimu jahat, nanti lama-lama hatimu membatu. Kalau sudah membatu, tidak bisa dirubah lagi. Ya, di sini dikatakan dia pikir ketika hatinya melicik, membatu, siapa yang bisa dapat mengetahuinya? Ayat 9 berkata, siapa yang bisa mengetahui hatimu? Ya, ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Ya, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkah dan hasil perbuatannya. Jangan mencari perkenanan manusia. Jangan mencari perkenanan orang. Ya, mari kita cari perkenanan Tuhan. Orang yang mencari perkenanan Tuhan akan terus menjaga hatinya kudus di hadapan Tuhan. Ya, walaupun orangnya nggak tahu, ya, saudara mungkin lagi berkonflik atau bertikai dengan orang, doakan saja di kamarmu, biarin dia mau kayak apa di luar, biarin. Yang penting engkau duduk di kaki Tuhan, sebutkan namamu, aku berdoa buat dia Tuhan. Ampuni dia, ampuni kesalahannya, aku memberkati hidupnya. Cukup engkau berkenan di hadapan Tuhan. Kemarin seorang ibu telepon saya saudara, ya, dia dikutukin oleh keluarganya sendiri. Ya, ketika dia sedang hamil besar, ya, saudaranya bilang, nanti ya saya kutukin kamu mati dengan anakmu. Dan perkataan itu masuk dalam hatinya. Ya, dia terus berdoa, Tuhan jangan sampai kena kutuk. Setelah anaknya lahir, ternyata kepahitan itu masih terus ada di hati. Sekarang anaknya sudah berumur, sudah mau 10 tahun, dia masih tetap ingat. Tiap kali ya lihat kakaknya, dia ingat perkataan kakaknya, lihat kamu saya kutuk mati sama anakmu. Lalu dia mendengarkan khotbah saya, dia telepon saya, Bu, ya apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, ya Tuhan melihat hatimu loh Bu, ya hati-hati jangan sampai anakmu ini sudah lahir, sudah hampir mau 10 tahun. Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan membela engkau, tapi kalau hatimu tidak beres, ya bagaimana saya membereskannya? Doakan kakakmu. Setiap kali saya lihat dia, saya benci sekali karena saya ingat kata-katanya itu selalu terngiang. Saya bilang, Bu, tidak ada cara lain. Jaga hatimu di hadapan Tuhan. Jangan sampai karena kepahitan itu hatimu menjauh dan engkau justru dikutuk, hidup dalam kutukan yang benar. Ya, apa yang harus saya lakukan, Bu? Sebutkan namanya. Doakan setiap kali engkau ingat, lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Aku berkati dia Tuhan. Yang terpenting hari ini kita mengejar perkenanan Tuhan, bukan manusia. Saudara gak perlu ngomong ke orangnya, saya mendoakan kamu loh, saya yang ini loh, gak usah. Bereskan hidup kita di hadapan Tuhan.
Ya, doakan orang itu saudara. Jangan ada hati yang kotor. Setiap hari kita perlu berdoa, Tuhan jagai hatiku saya setiap hari Tuhan. Apa yang tidak berkenan, apa yang belum beres di hatiku, Tuhan tolong Tuhan. Kalau ada kebencian aku melepaskan dalam nama Yesus. Aku mau Tuhan jagai hatiku di dalam kekudusan. Kenapa? Karena bahayanya waktu hatimu jauh dari Tuhan, waktu hatimu hidup dalam kelicikan, ya, waktu hatimu itu penuh dengan perbuatan jahat, kepahitan, licik hatimu. Lama-lama dia jadi membatu, ya. Dan ketika hatimu sudah membatu, tidak ada seorang pun lagi yang bisa menolong. Disitulah engkau hidup di bawah kutuk Tuhan. Ya, jadi keadaan terkutuk yang pertama, siapa yang akan mengalami kutuk? Yang pertama adalah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Ya, selidiki hatimu hari ini supaya kalau ada yang tidak berkenan, kita berdoa, Tuhan kuduskan hatiku dalam nama Yesus. Aku mau Tuhan hidupku berkenan. Lalu kita akan lihat saudara, ya, kalau orang mengalami kutuk, hidupnya itu seperti apa sih tanda-tandanya orang yang hidup di bawah kutuk? Ya, orang yang hidup di bawah kutuk itu tanda-tandanya apa? Ayat yang ke-6 berkata di sana, ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tak berpenduduk. Ya, keadaan terkutuk itu yang pertama. Orang itu ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ya, nggak berguna hidupnya saudara. Ya, buat orang lain juga nggak berguna. Ya, tidak berdampak. Semak bulus itu buat apa? Ya, di padang belantara hidupmu nggak berdampak. Ya, banyak orang nggak seneng sama engkau. Kenapa? Hidupmu tuh nggak berdampak. Orang itu kalau hidupnya berdampak dicari banyak orang. Orang itu kalau hidupnya benar dicari banyak orang. Orang datang kepada dia memohon pertolongan, memohon bimbingan. Tapi kalau orang tidak berdampak hidupnya seperti semak bulus di padang belantara, ya, di mana-mana itu malah jadi batu sandungan, tidak berdampak hidupmu. Ya. Yang kedua di sana dikatakan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Wow, ini mengerikan. Orang yang hidup di bawah kutuk tidak akan pernah mengalami keadaan baik. Bukan soal kaya loh. Karena ada banyak orang yang hidup dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, tapi hidupnya itu tidak pernah mengalami keadaan baik. Keluarganya berantakan, ya, rumah tangganya berantakan, ya, apa-apa pokoknya nggak ada yang baik. Dia nggak bisa bersyukur atas apapun. Mungkin dia makan bisa jutaan, puluhan juta, ya, tapi dia nggak pernah bisa mengalami yang baik. Ya, selalu tidak baik. Ya, lihat orang iri hati, lihat orang dengki, lihat orang hidupnya aman, dia begitu. Kenapa? Di bawah kutuk, tidak pernah mengalami keadaan baik hidupnya. Ya, terus tinggal di dalam keadaan yang seperti itu. Ya, saudara lihat. Ya, orang yang di bawah kutuk itu, ya, nggak akan pernah bisa bersyukur. Bukan soal berapa banyak. Saya tuh kemarin ingat saudara, saya sama suami pertama kali di Jakarta. Ya, waktu itu kita masih naik motor, pelayanan kemana-mana naik motor. Kita sering pergi makan di salah satu restoran saudara, ya. Mungkin yang masuk ke restoran itu yang naik motor cuma kita kali. Ya, salah satu restoran Manado, saya suka makan ikan bakarnya saudara. Ya, setiap kali makan kita pesannya apa? Satu ikan. Ikan itu nggak besar ya, ikan oci itu cuma segini saudara. Setelapak tangan saya, dan dia lebih kecil, tidak sebesar ini, cuma 3 jari kali begini. Ya, besarnya itu cuma 3 jari. Ya, kami selalu berdua datang, ya memang karena uang kami ya adanya segitu. Kita pesannya ikan 1 ekor sama sop kacang merah. Orang Manado bilang brenebon. Itu yang kita makan. Ikannya kita bagi 2, ya. Suami separuh, saya separuh. Kami bersyukur naik motor bisa makan yang seperti itu, kita bersyukur. Saudara tahu berapa hari lalu saya datang makan ke sana. Ya, sekarang dengan keadaan yang sudah diberkati Tuhan, kita datang naik mobil, ya, dan uang saya bisa beli bukan cuma 1 ekor, mungkin bisa beli beberapa. Tapi yang heran saudara, ya, berkali-kali kita tetap datang ke sana, ya, saya tetap pesennya sama, 1 ikan, 1 kacang merah. Baru berapa hari lalu itu saya itu tersentak, ya, tiba-tiba di hati itu ada suara yang berkata begini. Ya, ada yang perhatikan apa yang bukan aneh tapi ada sesuatu yang unik.
dari kalian. Kenapa? Dulu kalian datang naik motor, pesannya ikan 1 ekor dan kacang merah 1 porsi. Sekarang kalian datang udah naik mobil, tetap pesannya 1 ekor ikan dan 1 mangkok kacang merah. Iya ya, saya bilang sama suami saya, kok bisa ya? Apa karena kita ini pelit buat diri kita? Enggak, ternyata. Ya, saya menemukan di situ Roh Kudus kasih saya hikmat berbicara begini, saudara. Ya, bukan soal berapa banyak yang engkau makan. Saya bisa beli 5 ekor ikan itu, bisa. Tapi kenapa kami tetap beli 1 ikan bagi 2 dan 1 kacang merah? Itu sudah cukup buat kami dan kami sudah bahagia. Letak kebahagiaannya bukan ketika engkau punya uang berlimpah lalu engkau hambur-hamburkan, engkau makan dengan apa yang engkau makan itu. Bukan itu letak kebahagiaan hidup. Letak kebahagiaan hidup sekalipun kita menikmati tetap sama yang waktu kita susah dulu. Tetapi rasa nikmatnya itu nggak beda. Ya, ada uang banyak, ada uang sedikit, kita tetap menikmati kenikmatan ya 1 ekor dibagi 2. Ada orang, saudara, yang berusaha mungkin dengan ya menunjukkan segalanya. Ya, saudara, ya maaf saudara. Orang kalau dalam keadaan terkutuk, engkau tidak akan pernah mengalami keadaan baik. Bukan karena engkau ya pamer hartamu, bukan waktu engkau beli barang mahal, bukan waktu engkau menghambur-hamburkan terus engkau bahagia, keadaanmu engkau merasa baik. Enggak. Bagi saya dan suami, kita makan 1 ekor ikan, 1 mangkok kacang merah, itu sama bahagianya dengan dulu waktu kita. Jadi rasa menikmati yang baik. Perhatikan baik-baik, orang yang disertai Tuhan, ya bukan soal uangnya banyak atau sedikit. Ketika engkau bisa menikmati dengan rasa syukur, saya baru menemukan di situ Roh Kudus berbicara di hati saya, perhatikan. Sekalipun 1 ekor dan 1 kacang merah, kamu menikmati kan? Iya, dan itu memang cukup dengan takaran kami. Kami makannya memang pas segitu. Bukan soal kami menghamburkan, itu pas buat takaran kami. Bukan soal kita punya uang banyak bisa beli banyak, enggak. Ya, kalaupun engkau diberkati hari ini, ya jangan hamburkan uangmu untuk harga dirimu, tapi naikkan standar memberimu. Berkati orang lain. Karena waktu kita hanya berpikir bagi diri kita, saudara, kita nggak akan pernah cukup. Tapi ketika kita berusaha menjadi berkat bagi orang lain, maka disitulah kita bisa menikmati. Ya, oh ternyata ya lebih berkat memberi daripada menerima. Saudara, ya orang yang hidupnya dikutuk itu tidak akan mengalami yang baik. Hidupnya penuh sungut-sungut, kehilangan damai sejahtera, gak ada sukacita. Apapun yang dilakukan kelihatannya walaupun mungkin uangnya ada, tapi dia gak akan pernah bisa menikmati. Gak akan pernah baik hidupnya. Kenapa? Terkutuk. Kenapa terkutuk? Hatinya jauh. Kenapa terkutuk? Mengandalkan manusia. Kenapa terkutuk? Mengandalkan dirinya sendiri. Kenapa terkutuk? Hatinya penuh iri hati, dengki, kebencian. Ya, jangan menipu diri kita, saudara. Mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Bereskan apa yang perlu kita bereskan. Ya, supaya kita mengalami yang baik. Yang pertama, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun engkau membutuhkan, apapun duduk di kaki Tuhan. Engkau difitnah, duduk di kaki Tuhan. Engkau mengalami apapun, duduk di kaki Tuhan. Tidak usah berusaha membela diri, enggak usah cari orang lain, enggak, duduk di kaki Tuhan. Ya, ketika engkau mengalami apapun, duduk di kaki Tuhan, itu artinya engkau mengandalkan Tuhan dan Tuhan akan memberkatimu. Ya, bagaimana supaya kita bisa tidak terkutuk? Ya, jangan mengandalkan diri sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Ya, kemarin saya berkata, saudara, ya, kemarin channel YouTube saya 200.000 subscriber. Saya mengucapkan terima kasih buat semua saudara yang juga mendukung channel ini. Tapi saya mau bilang, dari diri kami sendiri aku tidak berani berkata bahwa apa yang kami capai sekarang karena kekuatan dan pekerjaan kami. Justru semua yang kami lihat sekarang itu adalah pekerjaan Allah di dalam kami. Tuhan yang mengerjakan di dalamku. Saya tidak pernah mimpi seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan seperti ini. Tapi kalau Tuhan memberi, dan kalau kita diberkati, tidak ada yang bisa tutup, saudara. Orang gak bisa tutup jalanmu. Ketika engkau menjadi orang yang disertai dan diberkati Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan buka jalan. Orang hanya akan tercengang melihat hidupmu. Wow. Gak perlu iri. Ya, mari kita menata hidup di hadapan Tuhan. Ya, jangan mau menjadi orang yang dikutuk Tuhan. Jadi hari ini,
Nanti kita akan lanjutkan minggu depan bagaimana orang yang diberkati Tuhan. Ini orang yang dikutuk Tuhan. Mari kita hidup supaya cari perkenanan Tuhan. Ya, kita mau mengejar apa yang baik di mata Tuhan, supaya Tuhan juga menyertai hidup kita. Apa yang perlu kita bereskan, mari kita bereskan. Ya, kalau saudara merasa ayat ini buat saya, bertobatlah. Karena ayat ini juga buat saya loh ya. Jangan ngomong, wah itu mesti Bu Debbie singgung ini, singgung itu. Sorry saudara, saya tidak punya kepentingan pribadi dengan hidup saudara. Tugas saya menyampaikan firman Tuhan. Tugas saya menyampaikan kebenaran. Ya, tugas saya menyampaikan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan. Kalau saudara responi dengan benar dan bilang, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau diberkati oleh Tuhan. Saya nggak mau dikutuk Tuhan. Mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan manusia. Ya, ada masalah minta tolong sama manusia, cari manusia. Ya, apa-apa cari orang. Ya, nggak ada duit, pinjam sana, pinjam sini. Hello, please, andalkan Tuhan. Dia Tuhan yang hidup dan masih sanggup bekerja menyatakan kemuliaannya. Jangan andalkan dirimu sendiri. Sesehat apapun engkau, satu saat kalau Tuhan izinkan sakit, kita bahkan nggak bisa apa-apa loh. Ya, jangan sombong dan berkata aku karena aku bisa, aku punya. Rendahkan diri di kaki Tuhan. Dan berkata, Tuhan, ini hidupku, aku bisa semua karena Tuhan. Ampuni kalau selama ini aku sombong, aku mau rendahkan diri di kaki Tuhan. Karena kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan di dalamku. Aku tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Jadikan hidupku berdampak. Ya, yang terakhir, jaga hatimu saudara. Jadi kalau hari ini saudara masih punya kepahitan, dendam, iri hati, sakit hati, lepaskan. Katakan, Tuhan, aku mau melepaskan. Supaya aku boleh diluputkan dari kutuk Tuhan dan aku mengalami berkat-berkat-Mu. Mari kita akan merenungkan firman ini saudara. Kita mau angkat satu pujian. Ya, kita mau renungkan firman Tuhan. Mari saudara, kita mau terus menyertakan Tuhan. Karena tidak ada satu pun yang bisa kita andalkan di hidup ini. Hanya Tuhan, hanya Bapa. Kita butuh perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Biar kita mau berkata hari ini pada Tuhan, kami membutuhkan perkenanan-Mu Tuhan di hidup kami. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kami datang membawa hidup kami Tuhan. Kami butuh perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Selidiki hidup kami Bapa, ampuni kalau kami mengandalkan manusia. Ampuni kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mau bilang hari ini segala sesuatu yang bisa kami lakukan itu hanyalah karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena berkat-Mu Bapa. Engkau yang mengerjakan dalam kami baik keinginan, kemauan, apapun. Tuhan yang mengerjakan di dalam kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, bawa hidup kami Tuhan jauh dari kutuk. Kami mau melangkah di dalam berkat-berkat-Mu. Kami mau jaga hati kami tidak ingin hati kami jauh dari Tuhan. Kami mau mendekat dan melekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang mendengarkan ibadah online ini. Berkati hidup mereka, roh jiwa dan tubuhnya terjaga, terpelihara di dalam tangan Tuhan. Bapa, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Kami mau bertobat kembali kepada Tuhan. Segala kutuk yang mengikuti hidup kami buang di dalam nama Yesus. Ketika kami bertobat, tidak mengandalkan diri kami, mengandalkan manusia dan menjaga hati kami percaya Tuhan mengubahkan kutuk menjadi berkat atas hidup kami. Berkati setiap rumah tangga keluarga. Jadikan suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami mau menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi bangsa negara kami. Tuhan lindungi bangsa ini, Tuh bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan Tuhan turut pegang kendali atas bangsa ini. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Berkat Tuhan tercurah, tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami terus percaya kuasa sakit penyakit diikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati semua Engkau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan, buat itu berhasil hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, dan nanti malam ada mesbah doa, dan tetaplah setia dan happy Sunday. God bless you.